Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Perkenalkan, nama saya Jurniati sebagai pembicara pertama dan teman saya Dea Amelia sebagai pembicara kedua serta Alfian Sapnadi sebagai pembicara ketiga. Mosi perdebatan yang akan diangkat ialah perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan apa itu NKRI dan bagaimana latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme, kita harusnya mempunyai kesadaran dan semangat cinta tanah air. Semangat dan cinta tanah air dapat dibuktikan dengan pemahaman kita mengenai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengetahui pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengingat betapa berjuangnya para pejuang Indonesia dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI tersendiri tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, di mana daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik di mana pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri secara umum adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Tentunya keragaman pulau dan penduduk ini menyebabkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan, berdaulat, adil, makmur, dan tercermin dalam satu ikatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain harus memahami pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengetahui tujuan dan latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi menurut Miriam Budiarjo diantaranya adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai pertahanan untuk menjaga serangan dari luar dan menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Adapun latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Amelia sebagai pembicara kedua. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Jika tersesat, jangan lupa bertanya. Undang-Undang Dasar landasan konstitusi memberikan hukum yang adil dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amelia Ananta dari Fakultas Hukum. Sebagai pembicara kedua, dalam debat kali ini bertindak sebagai pihak pro. Sebelumnya, mari kita membahas sedikit mengenai perubahan keempat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat Bapak Amin Rais menjabat menjadi Ketua MPR, pada periode Presiden Ibu Megawati, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah produk hukum tertinggi yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, menjadi sumber hukum tertinggi di sebuah negara. Pada bahwasannya, wacana pada amandemen kelima ini untuk mengembalikan fungsi MPR, yaitu menjadi garis-garis besar haluan negara. Mengapa demikian? Ini adalah sebuah cara implementasi untuk mencegah adanya tindakan kekuasaan superpower dalam kepresidenan. Dikarenakan hal tersebut beserta hal lainnya, maka ini mungkin saja dapat dianggap sebagai urgensi pada perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945.
di mana poin dari wacana perubahan ini pun untuk mempertegas sistem pemerintah presidensial, memberikan check and balance pada lembaga-lembaga negara, sehingga tidak ada lagi superpower dalam peranan presiden, tidak ada lagi supremasi lembaga negara, tidak ada lagi kedudukan lembaga negara tertinggi maupun terendah. Kedudukan yang diberikan pada segala lembaga negara menjadi sejajar, namun tetap kembali pada fungsinya masing, yaitu tidak menginterpretasi satu sama lain antar lembaga negara, melainkan menyeimbangkan kekuasaan dan juga kewenangannya masing-masing. Yuridis formal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta seluruh amandemennya telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara signifikan dengan memuat ketentuan-ketentuan yang dapat memperkokoh terselenggaranya pemerintahan yang tunduk pada konstitusi. Akan tetapi, di sisi lain, kelemahan-kelemahan dari sudut aspek konseptual, keterpaduan antara berbagai pasal, serta perumusan dapat menimbulkan persoalan-persoalan dalam implementasinya. Secara universal, tidak ada suatu patokan yang harus diikuti untuk menentukan materi apakah yang harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Secara minimal, telah mengatur hal-hal pokoknya yang seharusnya dimuat dalam suatu konstitusi. Dalam prakteknya, ketentuan yang minimal itu, meskipun antara lain akan ditutupi dengan semangat penyelenggara negara, ternyata tidak mampu untuk menjawab kebutuhan yang lebih kompleks akibat perkembangan yang terjadi. Ini dikarenakannya sebuah amandemen Undang-Undang Dasar ini tidak sejalan dan tidak beriringan dengan adanya kebutuhan rakyat, dan ada pun beberapa pasal dan ketentuannya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah saya berikan, saya cukup yakin ini dapat membuat sebuah dorongan untuk memberikan adanya sebuah amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Septanadi. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin tentang ketidaksetujuan saya terhadap perubahan Undang-Undang Dasar amandemen kelima ini. Pada dasarnya memang benar ada sebuah ungkapan bahwa tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bahkan pakar-pakar hukum yang dikenal sangat positivistik seperti Profesor Sri Sumantri pun mengamininya. Teman-teman bisa melihat dalam tulisan beliau di Majalah Hukum Nasional nomor 1 tahun 2009 yang mengatakan bahwa adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada suatu negara, betapapun kecilnya negara tersebut, yang tidak memiliki sebuah konstitusi. Jikapun ada yang menganggap bahwa ada negara yang tidak memiliki konstitusi, hal ini karena kealpaan dalam melihat bentuk konstitusi yang hanya kadang diartikan dalam bentuk tertulis saja. Padahal konstitusi pun dikenal dalam bentuk tidak tertulis juga, atau unwritten constitution. Dan konstitusi atau kedudukan konstitusi kalau di Indonesia itu konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah sebuah yang begitu vital, yang menjadi semacam akta kelahiran suatu bangsa, dan begitu istimewa karena mencakup kesepakatan dan prinsip dalam bernegara tentang organisasi kekuasaan serta pembatasan. Dan konstitusi adalah sebuah dokumen nasional sekaligus dokumen hukum dan dokumen politik yang berisi tentang kerangka dasar, susunan fungsi lembaga negara, hubungan antar negara dan warga negara dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan cita-cita negara. Terkait dengan hak asasi manusia warga negara, saya pikir itu sudah cukup memuat pasal-pasal yang mengakomodir hak asasi manusia maupun hak asasi warga negara. Yang pertama, kalau kita sorot dari hak asasi manusia warga negara dalam konstitusi atau dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, itu saya pikir sudah sangat mengakomodir. Justru sangat beresiko fatal ketika kemudian mencoba untuk dirubah atau diamandemenkan menjadi yang kelima. Sangat beresiko adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri.
Kalau katanya Muhammad Yamin dalam sidang BPU PKI, beliau sebagai pelopor hak asasi manusia awal Republik ini mengatakan bahwa jikalau hak manusia tidak terang dalam konstitusi, maka akan terjadi kegagalan dalam melahirkan konstitusi negara. Oleh karena itu merasa bahwa Undang-Undang Dasar ini sampai amandemen keempat hari ini sudah mampu mengakomodir hak asasi manusia warga negara. Itu adalah suatu hal yang paling fundamental dalam merumuskan sebuah konstitusi. Ketika kita mencoba untuk mengamandemen kelima Undang-Undang Dasar ini, dikhawatirkan akan adanya pengabaian terhadap hak asasi manusia. Makanya dikatakan tadi, ketika tidak terundang konstitusi, maka akan terjadi yang namanya ground with like vote atau kegagalan dalam melahirkan konstitusi negara. Kemudian yang kedua, terkait dengan struktur organ-organ negara beserta kewenangan dan pembatasannya. Kita pikir juga organ-organ utama, organ-organ pendukung dan lain sebagainya di dalam konstitusi juga berupa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga sudah cukup implementatif. Artinya check and balance system juga sudah terjadi dalam konstitusi, terutama berkaitan dengan struktur organ-organ dalam hal ini lembaga-lembaga negara. Lantas apa yang kemudian membuat kita menyetujui adanya amandemen kelima? Apa urgensinya seperti itu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kedua sebagai pro dan pembicara ketiga sebagai kontra. Setelah kita melihat penjelasan dari kedua sudut pandang yang berbeda, dalam perdebatan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari pihak pro dalam merubah sistem ketatanegaraan Indonesia ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang kedua, memberikan check and balance pada lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada lagi superpower pada lembaga presiden dan tidak ada lagi supremasi lembaga negara. Dalam amandemen keempat, telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana pemerintah tunduk pada konstitusi, akan tetapi ada kelemahan yang dalam pasalnya menimbulkan sebuah persoalan-persoalan dalam implementasinya. Itu membuat pihak pro yakin bahwa amandemen kelima akan membuat sebuah dorongan. Dari pihak kontra, perubahan amandemen keempat menjadi amandemen kelima akan berisiko fatal atas adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam sidang BPU PKI, Muhammad Yamin pernah mengatakan bahwa jika dalam suatu negara tidak ada konstitusi, maka negara tersebut akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, jika dikhawatirkan jika ada perubahan amandemen keempat menjadi amandemen kelima akan melalaikan hak asasi manusia.